naik. Mantap, makin banter. 60 Hz maksimum. Ini sedang apa ini, Mas? Pengodingan mengubah frekuensi inverter sesuai terik matahari biar dinamonya muter. Dinamonya kita pakai pompa air. Oke ya, ini kita sedang sama Mas Andi, kita sedang project apa ya ini? Ini project dari inspirasi kita karena banyak konsumen itu yang minta untuk PLTS tanpa baterai. Keperluan hanya untuk menghidupkan pompa ya, pompa seperti di belakang kita ini. Pompa air. Jadi pompa air mau dipasang di sawah tanpa menggunakan baterai. Nah, tentunya jika kita pakai inverter biasa tanpa baterai, pasti saat kena beban di pompa, tegangan dari panel surya ini langsung drop, langsung habis. Karena itu kita sekarang sedang meriset untuk membuat inverter yang mampu bekerja sesuai dengan tegangan pada panel surya. Jadi prinsipnya saat kondisi panel surya itu terik, frekuensi pada mesin inverter ini akan optimal di angka 50-60 Hz, sehingga putaran atau RPM pada pompa tetap optimal putarannya. Jadi debit airnya juga bakal maksimum. Dan nanti di saat pagi maupun sore hari kondisi dari panel surya ini mulai turun dayanya, otomatis tegangan juga akan turun. Di sini kita permainkan untuk frekuensi. Jadi frekuensinya ini bakal menyesuaikan tegangan dari panel surya. Saat tegangannya rendah, otomatis frekuensi akan turun di bawah 50 Hz. Bisa 40, bisa 45, bisa 30, bisa 35. Sehingga RPM atau putaran pada pompa ini akan melambat. Begitu juga debit airnya juga akan mengecil. Nah, setelah melambat dan mengecil debit airnya, tentunya watt yang dikeluarkan oleh inverter juga kecil. Nah, setelah kecil, menyesuaikan kondisi panel ya, biar inverter ini tetap terjaga on, pompa air atau putarannya juga tetap terjaga, walaupun putarannya ini akan naik turun. Oke, udah mulai proses? Udah mulai ini. Mulai memut-memut lagi nih kita. Ya, hampir berhasil. Hampir. Yuk. Bentar lagi. Nah, coba kita lihat. Yuk. Total nih potensiometer ini. Walah, mah dipotong. Wah, melambat dinamo. Nah, ini kita lambat ya. Frekuensi 35. Ini RPM nih melambat. Kita tadi juga ada melihat RPM. Nanti ramet tuh. Nah, ini ya. 1020 RPM dengan frekuensi 35 Hz, tegangan 100 piro iki? 50-an? Ya, 160. 160.
Nah, ini ya. Oke, naik. Naik gak bisa muter ini tripodnya lepas sih. Nah, ini 500. Off, mati. Oke. 359 rpm dengan frekuensi 35 Hz. Kita simulasikan pakai PSU, tapi kok malah PSU-nya dirusak. Ini potong tripodnya ini oblak weh. Oblak. Aduh. Jadi tripod untuk ngejas tegangan biar naik turun, Sekarang ya barang cilik nyelempet ini di saat malah dipotol. harus dibongkar dulu. Ya kok piye iki? Nah, ini dibongkar susah ini. Pakai PSU kayak apa? Iya. Kayak di seri kemah langsung kok iku. Maksimum pirang volt lah iku? Ini 424 itu 29 Berarti di seri pakai baterai baterai. Ini boleh 24. malah Ora. 24 apa 12? 12 itu ya. iya. Cek tak golek. Acit. Di paus Tak nyiapin untuk PSU pengganti yang sudah dibodol. Baru beberapa jam sudah korbankan PSU. ini baru ini 31 tambah 3 berapa? Jangan aku Oke, ini kita udah sambung ke PSU yang di atas. Jadi ini pembacaan tegangan, kita simulasikan ini sebagai panel surya ya, 41 volt, frekuensi 32 Hz, RPM RPM pompa meloyo. Nah, coba kita akan naikkan. naik 42 volt Oke, 42 volt, 35 Hz. naik lagi ke Nah. 45 volt 45 mulai banter. naik terus Oke. Oke. naik sampai 60 ya. 60 Hz ya. Jadi mentok di 60 Hz, putaran pompa full maksimum. Kita akan lihat berapa putarannya ini. Rp3.560 di 60 Hz, tegangan 58. Coba diturunkan ke 50 Hz. 50 Hz yang di atas Sik. ini Nah, 2100 48 volt 50 Hz 50 Hz 2900 RPM. Tambah lagi coba donke oke donke apa tambahi 47 Hz tuh 47 volt nah RPM makin turun, turunkan lagi. Nah, ini RPM juga makin turun, makin turun, turun mentok piro mentoke 30 ya, yuk 2000 RPM 35 Hz 35 Hz, tegangan 42, putaran 2000 ini 2000 RPM. Coba kita maksimalkan 60 Hz. Oke, naik terus RPM, tegangan juga naik. Oke ya, 3000
3.800. Wah, 4.000 ini. 3.500 RPM di 60 Hz di tegangan 52 volt. Jadi tegangan inputan 15 off, tegangan PV drop. Di saat tegangan PV naik lagi karena ada peningkatan sinar matahari ini. Oke, dia langsung standby ya, langsung on secara normal. Perlahan tekan PV drop, otomatis tegangan dan frekuensi akan drop sehingga putaran di pompa akan melambat dan debit air pun otomatis juga akan kecil. Coba kalau drop terus, drop di sore hari, off low DC ya. Jadi ini sore hari pompa mati sampai malam hari. Nah, keesokan harinya lagi panel produksi lagi, tegangan naik lagi. Ini naik lagi. Oke, ya kita simulasikan off ya karena malam. Ini tegangan naik, makin naik, tegangan makin stabil, frekuensi juga makin stabil, putaran pompa juga makin tinggi. Tentunya debit air juga akan makin kencang. Sore hari lagi drop lagi. Nah, drop RPM juga akan turun ya, tegangan turun, frekuensi turun, tentunya debit air pun juga akan ikut turun. Seperti itu untuk seterusnya. Jadi saat siang hari kondisi terik dengan tegangan stabil serta frekuensi stabil, bisa juga kita manfaatkan untuk kebutuhan peralatan elektronik seperti mau menanak nasi di sawah, mau nyetel musik di sawah, atau mau ngidupin kompor induksi di sawah, mau buat kopi juga bisa. Jadi sistem ini kita rancang bukan sekedar untuk kebutuhan pompa ya atau pengairan, tapi bisa juga kita manfaatkan untuk kebutuhan peralatan elektronik lainnya. Mantap. Masih tahap progres reset. Nah ini wes mantap pokoknya. Lanjut berkarya. Ya, siap. Siap pokoknya. Drop terus sampai sore hari, langsung off secara sistem ya. Jadi secara normal. Nah, mati. Sep. Oke. Yeah. Oke, mantap. Jadi udah simulasi kita udah jalan. Besok akan kita coba menggunakan panel surya serta pompa air. Pompa air juga akan kita masukkan ke sumur. Jadi kita lihat debit air yang keluar serta frekuensinya juga kita pantau berapa volt. Frekuensi output ya dari inverter ini juga akan kita pantau berapa hertz, serta tegangan dari panel surya ini naik turunnya berapa volt. Nah, kita juga masih banyak PR nih, nanti gimana saat kondisi tegangan PV ini habis, dan gimana saat kondisi tiba-tiba panel naik tegangannya, itu naik turun. Jadi masih banyak penyempurnaan dalam sistem apa ini? Sistem inverter pompa air surya, disingkat Apa ya? disingkat apa? Betul sayur.
CSI, sistem inverter. Sistem inverter panel surya pompa. Dihubung-hubungi wis. Monggo terserah yang mau menamakan. Jadi medok ya ora apa-apa medok. Yang penting berkarya dan bermanfaat bagi banyak orang, bukan cuma sekedar cuap-cuap kosong, tapi kita cuap-cuap walaupun medok-medok dan bodoh, tapi ya sebisa mungkin kita tetap berkarya, bermanfaat banyak bagi banyak orang dan menjadi berkah buat teman-teman semuanya. Sekian ya, terima kasih. Salam Aspro Jogja dan salam Sandi Inverter. Salam. Besok kita lanjutkan untuk apa ya? Simulasi langsung di lapangan menggunakan panel surya. Bye bye.